Hai semuanya, di video kali ini kita akan bahas soal tryout dari kelas gratis Matematika STIS by Riri Afril. Nah, bagi teman-teman yang belum bahas soalnya, silahkan dicoba ya. Lalu kembali ke sini untuk melihat pembahasannya. Yuk kita mulai dari soal yang nomor 1. Diketahui log 5AB ini sama aja penulisannya dengan 5 log AB per 5 log A, itu nilainya 4 ya. Kemudian kalau yang ini BC log A sama dengan 3 per 4. Nah, teman-teman harus tahu ya sifat-sifat dari logaritma. Contohnya kalau seandainya ada A log B itu sama dengan log B per log A, yang mana ini basisnya terserah kita mau apa, yang penting sama ya. Kemudian juga ada sifat A log B sama dengan 1 per B log A atau saling kebalikan. Nah, kalau dari bentuk yang pertama ini bisa kita tulis karena basisnya sama-sama 5 ya. Berarti A log AB sama dengan 4. Lalu dengan sifat logaritma yang numerusnya dikalikan berarti bisa dipisah jadi tambah ya. Jadinya A log A ditambah A log B sama dengan 4. Kita tahu A log A itu 1 ditambah A log B sama dengan 4. Berarti A log B-nya sama dengan 3. Oke, ini hal pertama yang kita dapatkan. Kemudian BC log A bisa kita ubah menjadi A log BC. Lalu 3 per 4-nya kita balik ya. Sebenarnya menggunakan sifat ini, tapi agar simple, balik aja bentuk lognya, kemudian hasilnya yang berupa pecahan ini juga kita balik, jadinya 4 per 3. Lalu kita pisah, ini jadinya A log B ditambah A log C sama dengan 4 per 3. A log B-nya tadi sudah kita dapatkan 3, ditambah A log C sama dengan 4 per 3. Berarti A log C sama dengan 4 per 3 dikurang 3. Kita samakan penyebutnya menjadi 3. Jadinya pembilangnya 4 kurang 9 ya. Berarti A log C sama dengan minus 5 per 3. Karena di pertanyaannya adalah minus 5 dikali C log A. Jadi adik-adik juga bisa pindahin ini ya, jadinya C log A sama dengan minus 3 per 5. Langsung kita pakai untuk pertanyaan. Minus 5 dikali minus 3 per 5. Kita bagi 5-nya, negatif-negatif jadi positif 3. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kalau logaritma ini adik-adik ya, itu harus hafal dengan sifat-sifatnya. Oke, soal nomor 2. Jika 4P sama dengan 3Q, Q sama dengan 4R, 3R sama dengan 4S, dan 2S sama dengan T. Maka pernyataan yang paling tepat adalah, oke, kita mulai dulu ya dari menyamakan variabelnya. 2S itu sama dengan T, berarti S sama dengan setengah T. Terus 3R itu sama dengan 4S atau R sama dengan 4 per 3S, berarti sama dengan 4 per 3 kali setengah T atau 4 per 6 T untuk bentuk R-nya. Kalau kita sederhanakan ini dapatnya 2 per 3 T. Kemudian kita punya Q sama dengan 4R, berarti 4 kali 2 per 3 T atau 8 per 3 T. Kemudian 4P sama dengan 3Q. Q-nya adalah 8 per 3T. Berarti P sama dengan 3 per 4 dikali 8 per 3T. Kalau kita sederhanakan, P-nya sama dengan 2T. Nah, dari sini tampak bahwa pernyataan yang tepat adalah yang D, yaitu P sama dengan 2T. Soal nomor 3, tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak dari mutlak X tambah 2 sama dengan mutlak 2X kurang 1. Nah, di sini kita mau pakai cara cepat aja ya. Cara cepat, walaupun ini sebenarnya masih konsep ya. Ketika mutlak Fx sama dengan mutlak Gx, itu kita bisa lewati beberapa step
langsung aja ke sini. Fx kurang Gx dikali Fx tambah Gx. Nah, sebenarnya ini masih konsep yang benar ya, tetapi kita lewati aja beberapa stepnya agar menghemat waktu. Oke, langsung aja, berarti ini X tambah 2 dikurang 2X kurang 1 dikali X tambah 2 ditambah 2X kurang 1 sama dengan 0 ya. Karena pindah ruas makanya sama dengan 0. X kurang 2X minus X, 2 kurang minus 1 plus 3. X tambah 2X 3X, 2 kurang 1 ya 1 ya. Nah, berarti dari sini min X tambah 3 sama dengan 0, min X sama dengan minus 3, X-nya 3. 3X tambah 1 sama dengan 0, 3X sama dengan minus 1, X-nya minus 1 per 3. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Oke, semoga teman-teman mengerti ya. Selanjutnya nomor 4. Jika 27 pangkat M sama dengan 64, maka nilai 4 kali 9 pangkat M dikurang 2 dikali 3 pangkat M sama dengan. Nah, ini kita olah dulu ya, 27 pangkat M. 27 itu sama dengan 3 pangkat 3 dikali M, sedangkan 64 itu sama dengan 4 pangkat 3. Nah, jadi ini pangkat 3-nya boleh kita coret sehingga 3 pangkat M sama dengan 4. Nah, lalu untuk pertanyaannya, 9 pangkat M bisa kita jadikan 3 pangkat M kuadrat ya, dikurang 2 kali 3 pangkat M. Nah, 3 pangkat M-nya udah tahu yaitu 4, langsung kita ganti ya. Berarti 4 kali 4 kuadrat jadinya 64 dikurang 16. Oh, salah. Dikurang 8 ya. 64 dikurang 8 hasilnya 56. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 5. M merupakan matrik berordo 2 kali 2 yang memenuhi bentuk ini. M kita anggap aja matriknya A sama dengan B. Maka untuk mencari matrik M sama dengan B A inverse. Jadi matrik A ini kita pindahkan ke depan B karena dia berada di depan M. Jadinya B A inverse. Oke, langsung kita cari matrik M-nya. Yang B tetap ya, minus 2, 1, 14, 10 dikali A inverse berarti 1 per 2 kali 3, 6 dikurang 4 kali 1, 4 dikali dengan 2 dan 3 tukar tempat, 1 dan 4 tukar tanda. Ya, M sama dengan ini 1 per 2 di depan aja dulu. Lalu adik-adik kalikan matriknya. Minus 2 kali 3 minus 6 ditambah minus 4 minus 10. Minus 2 kali minus 1 2 ditambah 2 4. 14 dikali 3 42 dikurang 40 dapat 2. 14 dikali minus 1 14 ditambah 2 kali 10 20 hasilnya 6. Sehingga matrik M-nya kita kalikan setengah ke dalam minus 5, 2, 1, 3. Ini adalah matrik M-nya. Kalau seandainya matrik M kuadrat, maka itu sama dengan M kali M. Minus 5, 2, 1, 3 dikali minus 5, 2, 1, 3. Ini dikalikan minus 5 kali minus 5, 25 ditambah 2, 27. Minus 5 dikali 2 minus 10 ditambah 6 hasilnya minus 4. Minus 5 ditambah 3 hasilnya minus 2. 2 ditambah 9 hasilnya 11. Maka untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Soal nomor 6, 3 kali perkalian dari semua kemungkinan penyelesaian X sama dengan mutlak 2X tambah mutlak 3X kurang 20 adalah. Nah, ini mutlaknya double ya. Di dalam mutlak ada mutlak. Jadi kita gunakan definisi untuk menyelesaikan soal ini. Yang kita definisikan adalah yang di dalam mutlak yang paling dalam ya. Berarti ini bisa menjadi 3X kurang 20 untuk 3X kurang 20 besar sama dengan 0 atau X besar sama 20 per 3. Kemudian min 3X kurang 20
untuk 3x kurang 20 kecil 0 atau x kecil 20/3. Nah, kita coba satu persatu sesuai dengan daerahnya. Untuk x-nya yang besar sama 20/3, berarti x sama dengan mutlak 2x ditambah fungsi yang kita gunakan yang positif, 3x kurang 20. Nah, sehingga dapat mutlak 5x kurang 20. Untuk cepat, ini kita pakai tanda positif dan negatif aja ya, agar menghilangkan bentuk mutlaknya. Kita dapatkan x sama dengan 5x kurang 20, satu lagi x sama dengan minus 5x kurang 20. Jadi minusnya di luar kurung ya. Pindah ruas, ini x kurang 5x sama dengan minus 20, minus 4x sama dengan minus 20, x-nya sama dengan 5. Yang ini x sama dengan minus 5x tambah 20. Pindah ruas kita dapatkan 6x sama dengan 20. X sama dengan 20/6 atau x sama dengan 10/3. Karena daerah x kita besar sama 20/3, sedangkan yang 5 dan 10/3 itu kecil dari 20/3 ya, berarti ini tidak ada yang memenuhi. Kedua-duanya TM ya. Yang kedua, untuk x kecil dari 20/3, maka x sama dengan mutlak 2x ditambah fungsi yang kita gunakan yang negatif. Ya, berarti x sama dengan mutlak 2x kurang 3x hasilnya minus x, terus minus dapat plus 20 ya. Nah, sama dengan cara yang pertama, kita pakai plus min untuk menghilangkan mutlaknya. Berarti x sama dengan min x tambah 20, satu lagi x sama dengan min dari min x tambah 20. Ini hati-hati ya dengan positif negatifnya. Kita pindah ruas, kita dapatkan 2x sama dengan 20, x sama dengan 10. Kemudian yang ini x sama dengan x kurang 20. Ini x kurang x sama dengan minus 20, 0 sama dengan minus 20. Tidak memenuhi. Ya, sedangkan untuk x yang sama dengan 10 juga tidak memenuhi. Karena yang kita pengenkan kecil dari 20/3 atau 6,33 ya. Nah, berarti dari soal ini tidak ada nilai x yang memenuhi. Berarti jawabannya adalah yang E. Soal nomor 7, suatu fungsi f(x) memiliki persamaan f(x) sama dengan 3x tambah 5 per 2x tambah 1. Jika f inverse x adalah inverse dari f(x), maka berikut ini yang dapat menjadi nilai x agar f inverse 2x tambah 8 adalah bilangan real kecuali. Oke, pertama-tama kita cari dulu f inverse-nya ya. Nah, adik-adik kita punya fx sama dengan 3x tambah 5 per 2x tambah 1. Ingat ya, kalau fx berupa ax tambah b per cx tambah d, maka f inverse x-nya tukar tempat dan tanda a dan d. Minus dx tambah b per cx kurang a. Sehingga ini f inverse x-nya adalah minus x tambah 5 per 2x kurang 3. Kemudian kita cari f inverse dari 2x tambah 8. Jadinya minus dari 2x tambah 8 tambah 5 per 2 kali 2x tambah 8 kurang 3. Hasilnya minus 2x minus 8 tambah 5 per 4x tambah 16 kurang 3. Atau minus 2x kurang 3 per 4x tambah 13. Ini adalah f inverse 2x tambah 8. Nah, untuk fungsi yang seperti ini, ia terdefinisi di semua x, kecuali untuk x pada penyebutnya. Untuk 4x tambah 13 itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti si 4x itu tidak boleh sama dengan minus 13, berarti x tidak boleh sama dengan minus 13/4. Nah, jadi kita lihat ininya aja adik-adik. Hasilnya adalah yang D.
Soal nomor 8, jika f dari R ke R ditentukan oleh f X kurang 2 sama dengan 2X kurang 6 per 5X tambah 10. Jika f inverse X merupakan inverse dari fx, maka domain dari fx adalah. Di sini sebenarnya kita hanya mencari bentuk fx-nya, adik-adik. Kita cari bentuk fx-nya ya. Karena kita punya fx kurang 2 sama dengan 2x kurang 6 per 5x tambah 10. Untuk mencari fx, itu ada tinggal substitusi atau bundarkan dengan inverse dari x kurang 2, yaitu x tambah 2. Di kedua ruas ya. Ini dibundarkan dengan x tambah 2. Sehingga ini kita dapatkan fx sama dengan substitusi x tambah 2-nya 2 dalam kurung x tambah 2 kurang 6 per 5 kali x tambah 2 tambah 10. 2x tambah 4 kurang 6 per 5x tambah 10 tambah 10. Ini hasilnya adalah 2x kurang 2 per 5x tambah 20. Nah, jadi domain ataupun daerah asal fx itu bisa apa saja kecuali yang membuat 5x tambah 20 itu sama dengan 0. Jadi dia tidak boleh sama dengan 0, berarti 5x tidak sama dengan minus 20, x tidak sama dengan minus 4. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 9, nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah. Oke, ini kan artinya 4 boleh kita jadikan 2 pangkat 2 ya. Dipangkatkan setengah x, lalu akar itu juga artinya pangkat setengah. Besar dari 8 itu sama dengan 2 pangkat 3x dikuadratkan per 16 itu 2 pangkat 4 pangkat dengan x kurang 2. Nah, pangkat itu ada harus ingat ya, itu sama aja dengan kali. Jadi bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan. Sehingga ini kalau kita selesaikan ya, setengah kali setengah itu habis jadi 1, tinggal 2 pangkat setengah x. Besar sama 2 pangkat 6x per yang ini 2 pangkat 4x kurang 8. Terus kalau A pangkat M dibagi A pangkat N jadinya pangkatnya kita kurang ya. 2 pangkat setengah X besar dari 2 pangkat 6X kurang 4X kurang 8. 2 pangkat setengah X besar 2 pangkat 6X kurang 4X 2X plus 8. Karena basisnya sama tinggal setengah X besar 2X tambah 8. Pindah ruas setengah x kurang 2x besar 8. Ini hasilnya samakan penyebut jadi 2 ya. X kurang 4x besar 8. Atau minus 3x per 2 besar 8. Minus 3x besar dari 8 kali 2 16. Berarti x kecil 16 per minus 3. Tandanya ini kita balik karena pembaginya negatif ya. Jadi x kecil minus 16 per 3 jawabannya, yaitu D. Selanjutnya soal nomor 10. Diketahui fungsi kuadrat Y1 dan Y2, maka titik perpotongan Y1 dan Y2 serta perpotongan Y1 di sumbu X adalah. Nah, ini kalau mencari titik potong adik-adik samain aja. Y1 sama dengan Y2, X kuadrat kurang 4X tambah 5 sama dengan x kuadrat kurang 6x kurang 3. X kuadratnya kalau kita kurangkan habis, minus 4x tambah 6x sama dengan minus 3 kurang 5. Ini hasilnya 2x sama dengan minus 8, kita dapatkan x minus 4. Untuk mencari y-nya, substitusi ke salah satu persamaan aja. Kita ke y1 aja ya. Berarti minus 4 kuadrat dikurang 4 kali minus 4 ditambah 5. Ini hasilnya 16 tambah 16 ditambah 5 yaitu 37. Maka titik potongnya adalah minus 4,37. Oke, jawabannya nggak mungkin D ya. Selanjutnya kita cari titik potong Y1 dengan sumbu X.
Kalau titik potong sumbu X, maka Y-nya 0. Ya, berarti Y1 sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 5, Y-nya 0, berarti X kuadrat kurang 4X tambah 5. Nah, ini sepertinya kalau kita faktorkan tidak ada ya faktornya. Kita cek dulu diskriminan, yaitu B kuadrat kurang 4AC. Minus 4 kuadrat kurang 4 kali A-nya 1, C-nya 5. Ini hasilnya 16 kurang 20. D-nya minus 4. Ini D-nya kecil dari 0. Berarti tidak memotong sumbu X. Ya, kalau seandainya D kecil daripada 0. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Oke, adik-adik, inilah video pembahasan untuk TO part 1 dari nomor 1 sampai 10, dari nomor 11 sampai 20. Tunggu video berikutnya ya.